Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai sebuah perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri, dan Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Jadi ketika Rasulullah mengatakan bahwa ada suatu tempat yang bernama Sakor, yaitu sebuah lembah, sebuah jurang yang sangat dalam. Ada beberapa ulama mengatakan bahwa itu adalah salah satu termasuk dari jahanam. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah bukan termasuk jahanam tapi berdekatan dengan jahanam, bertetangga dengan jahanam, sebuah jurang yang sangat dalam yang diisi dengan seluruh orang-orang yang dahulu sering, istilah kasarnya itu, menyesatkan, membodohi dan menjalimi umat Rasulullah. Makanya di sana ketika Muhammad mengatakan hal itu, para kaum kafir Quraisy tidak terima. Engkau itu seperti orang yang terkena delusi, ya Muhammad. Bagaimana mungkin kau mengatakan sesuatu yang hal itu membutuhkan sebuah perawatan, sebuah bala tentara yang begitu banyak untuk mengurus neraka semacam itu. Makanya Allah mengatakan bahwa katakan kepada mereka Muhammad bahwa bala tentara aku itu sebagai sebuah perumpamaan itu tidak terhingga. Dan Allah memastikan bahwa ketika kalian berkehendak untuk menjadi bagian yang sesat, maka Allah restui dengan Allah sesatkan juga. Dan ketika kalian menjadi bagian dari yang ingin mendapatkan petunjuk, maka Allah akan merti juga dengan memberikan petunjuk kepada orang itu. Dan Allah di ayat 31 kemudian menutupnya dengan dan Sakor itu adalah peringatan yang nyata bagi kaum kafir Quraisy pada saat itu yang sangat memusuhi. Dan salah satu kelembutan Al-Quran adalah dikatakan bahwa orang-orang yang terkena penyakit hati, di sini dikatakan, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang dilihat, apa yang diraba, apa yang dirasa, apa yang dikecap. Sehingga ketika Allah mengatakan ada suatu tempat, yaitu yang namanya Sakor, sebuah jurang yang teramat dalam, yang dimana ada 19 malaikat di atasnya, yang ketika kalian pernah melihat perlombaan panjat pinang, bagaimana orang berlomba untuk menuju ke atas, itu ibarat kasarnya Sakor itu bentuknya seperti itu. Orang berusaha untuk tidak masuk ke dalam jurang yang sangat dalam, sehingga tidak peduli orang di bawahnya siapa, diinjak terus, diinjak. Karena semakin dalam memangnya semakin sakit, semakin panas. Sesuai dengan ayat Al-Quran, tidak kuciptakan neraka selain bahwa bahan bakarnya adalah manusia dan roh jin, di mana penjaganya adalah para malaikat, dan selalu dibantah dan selalu ditolak oleh kaum kafir Quraisy. Tidak mungkin ada tempat seperti itu, Muhammad.
Contoh kasarnya saja, umatmu itu, kalau kami jahat ya, kau tidak memiliki pelindung di belakangmu, kau tidak memiliki backingan di belakangmu, baik yang kafir maupun yang tidak kafir, bisa kami bumi hanguskan. Jadi sambil tertawa, sambil mengejek, mereka mengatakan Muhammad itu benar-benar luar biasa. Kegilaannya, ketidakwarasannya, delusinya, skizofrenianya. Sehingga mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan Muhammad itu tidak lebih dari cerita-cerita dari nenek-nenek moyang dahulu. Karena mungkin kepandaian Muhammad dalam bersair, kepandaian Muhammad dalam berkata-kata itu diramu, dibuat seolah-olah sesuatu hal yang benar padahal tidak benar. Itu yang menjadi patokan kaum kafir Quraisy yang dipelopori oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Hindu dan kawan-kawan. Sekali lagi, Allah tidak pernah berbuat zalim setitik debu pun, baik itu kepada yang mengakui Muhammad maupun yang tidak mengakui Muhammad. Namun terkadang ketika Rasulnya disakiti, dizalimi, Allah tidak terlampau marah. Bahkan mungkin Allah berpendapat bahwa ya kita lihat saja apakah nabiku ini termasuk orang yang sabar atau tidak. Tapi ketika ayat-ayatnya dihinakan, ketika ayat-ayatnya dilecehkan, ketika ayat-ayatnya istilah kasarnya itu ya dicemooh, diledek, yang sangat terlampau tidak manusiawi, maka Allah menerangkan bahwa ada tempat untuk kalian itu namanya nanti sakor. Mungkin itu adalah bagian jahanam, atau itu juga mungkin di luar dari jahanam yang bertetangga dengan jahanam, sebuah jurang yang sangat dalam, yang tidak ada batas ujungnya jurang itu selain daripada api neraka yang sangat panas. Coba bayangkan saja bagaimana bentuknya sakor. Dan Allah mengatakan itu peringatan yang nyata. Itu peringatan yang sangat nyata. Yang Allah katakan bahwa walaupun nabiku itu tidak memiliki bala tentara yang luar biasa besar, seperti kerajaan Persia, seperti kerajaan Romawi, seperti kaum kafir Quraisy, namun dipastikan Rasulullah, para nabi itu memiliki bala tentara yaitu bernama malaikat, di mana kapten jenderal luar biasa besarnya adalah Jibril, yang sangat dimuliakan baik di langit maupun di bumi. Begitu. Jadi tidak ada sedikit pun dari para nabi itu merasa terluka, merasa terhina ketika ayat-ayat Allah tidak diterima oleh manusia. Tidak, yang ada adalah rasa sedih. Karena bisa dibayangkan apa yang terjadi kemudian pada orang itu. Maka ketika Muhammad diludahi, dilempari tai, dilempari batu, sekali-sekali dia tidak berkehendak Jibril untuk membalasnya berupa bencana, penyakit atau sebagainya. Tapi biarkan saja, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sudah terbelenggu dengan pikiran-pikiran nenek-nenek moyang dahulu mereka, yang sudah disesakan oleh laknatullah dalam bentuk mafia-mafia yang sangat luar biasa jahanam. Begitu terus, dunia tidak pernah berubah. Selalu ada yang menghitamkan lalu memutihkannya kembali, lalu kemudian mengabu-abukannya kembali, lalu berperang hitam dan putih. Terus berputar dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad sampai akhir zamannya seperti itu. Dan hati-hati, Allah mengatakan orang-orang yang terkena penyakit hati di dalamnya. Dia tidak mengatakan itu kafir atau tidak kafir. Itu tempatnya nanti juga adalah di sakor. Peduli setan dia mengakui Muhammad atau tidak mengakui Muhammad. Tetapi ketika ada penyakit hati di dalamnya, itu adalah
salah satu bahan bakar bagi sahur. Alhamdulillah.